Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Den Akbar. Selamat menikmati video kali ini. Sanak kasadonyo, hari ini atau di video kali ini saya akan menyajikan sedikit mengenai informasi mengenai pacu Jawi. Yang pertama yaitu mengenai apa itu pacu Jawi. Yang kedua, seperti apa sih kegiatan pacu Jawi? Yang ketiga, bagaimana penilaian pacu Jawi sehingga disitu bisa ditentukan Jawi yang terbaik. Dan sebelum kita melanjutkan, saya mohon kepada sanak kasadonyo, mari bersama-sama kita dukung channel ini dengan klik subscribe dan hidupkan tanda loncengnya agar teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai video yang saya posting seperti itu. Yang pertama kita mulai, apa sih pacu Jawi itu? Nah, pacu Jawi atau dalam bahasa Indonesia adalah balapan sapi. Ini diadakan setiap minggu di Kabupaten Tanah Datar, yaitu pada hari Sabtu. Kalau kita melihat ke sejarah atau ke dulu-dulunya, pacu Jawi ini sebenarnya diadakan untuk hiburan masyarakat di sela-sela panen padi. Makanya balapan sapi ini atau pacu Jawi ini diadakan di sawah seperti itu. Nah, di Indonesia ada beberapa balapan sapi, tapi berbeda dengan yang di Kabupaten Tanah Datar ini. Contohnya saja seperti karapan sapi. Karapan sapi ini juga balapan sapi, tapi balapannya di lapangan yang kering, sedangkan balapan sapi di Kabupaten Tanah Datar ini di sawah yang berlumpur. Dan berbeda juga dengan pacu Jawi atau balapan sapi yang ada di Payakumbuh. Di Payakumbuh balapan sapinya hanya satu ekor sapi yang berlari, sedangkan di Tanah Datar ada sepasang atau 2 ekor sapi yang berlari. Dan kemudian bedanya, di Payakumbuh itu jokinya berlari mengikuti sapi tersebut dengan memegang alat yang dipasangkan ke sapi. Sedangkan di Tanah Datar jokinya berdiri ke alat yang dipasangkan ke sepasang sapi tersebut. Nah, itulah perbedaan balapan sapi yang ada di Kabupaten Tanah Datar dengan daerah lain yang ada di Indonesia ini. Balapan sapi yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini hanya diadakan sekali seminggu, yaitu pada setiap hari Sabtu. Nah, dalam acara atau kegiatan pacu Jawi ini terdapat 2 jenis kegiatan. Yang pertama namanya tarenen, yang kedua namanya alek. Tarenen atau tarenen pacu Jawi adalah kegiatan latihan para joki dan sapi bersama dengan yang pemilik sapi seperti itu. Kegiatan sama kayak alek pacu Jawi, cuman di sini disebut dengan tarenen atau latihan. Nah, disinilah sapi-sapi yang sedang belajar atau dilatih untuk balapan sapi, makanya dilatih dulu disebut dengan kegiatan tarenen. Nah, kemudian acara yang kedua adalah alek pacu Jawi. Nah, alek pacu Jawi ini bisa dikatakan dengan pestanya pacu Jawi. Tentunya dengan pesta tentu orang yang hadir ramai biasanya kayak gitu. Dan sapi yang ditampilkan dalam kegiatan alek pacu Jawi ini adalah sapi-sapi yang bintang-bintangnya atau sapi yang hebat-hebatnya seperti itu. Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar ini diadakan tiap minggunya, yaitu tiap hari Sabtu.
dan tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan kegiatan pacu jawi ini. Nah, jadi yang mengadakan atau kecamatan yang mengadakan pacu jawi ini hanya beberapa saja, yaitu daerah-daerah yang berada di lereng Merapi atau terlihatlah Gunung Merapi seperti itu. Seperti Kecamatan Pariangan, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Cubada, dan Kecamatan Sungai Tarap ditambah dengan Kecamatan Limokaum. Maka kecamatan itulah yang mengadakan kegiatan pacu jawi tersebut. Nah, di luar itu nggak ada yang mengadakan pacu jawi. Nah, pacu jawi yang seperti ini hanya ada di Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Tanah Datarlah satu-satunya yang mempunyai tradisi alek pacu jawi ini. Selanjutnya, bagaimana sih proses dalam kegiatan pacu jawi dan bagaimana keadaan di lokasi pacu jawi? Nah, pertama, keadaan dalam pacu jawi tersebut adalah banyak pedagang yang masih tradisional. Contohnya, teman-teman bisa lihat dalam video, pedagang-pedagang ini mendirikan tempatnya hanya dengan menggunakan bambu dan kayu, ditambah atap dengan terpal. Nah, jadi kegiatannya itu sangat terlihat tradisional, dan di sana kita juga bisa menemukan jajanan-jajanan dan makanan tradisional khas Minangkabau, seperti makanannya yaitu sate, dan ada juga minumannya yaitu kawah daun. Nah, salah satu jajanan yang paling favorit atau khasnya dalam pacu jawi adalah kacang goreng atau kacang rendang atau kacang kulit gitu. Nah, kacang rendang ini dibuat secara tradisional, dan biasanya orang kalau udah pulang dari acara pacu jawi pasti dia membawa kacang rendang seperti itu. Nah, dalam proses pacu jawi, biasanya dalam kegiatan alek pacu jawi itu dihadiri oleh ratusan pasang sapi gitu, puluhan sampai ratusan pasang sapi. Nah, joki itu tidak terfokus hanya dengan sepasang sapi, jadi jokinya itu bisa berpindah-pindah ke sapi-sapi yang lain. Misalkan dalam kegiatan alek pacu jawi itu terdapat ratusan pasang sapi, tapi jokinya hanya 10, artinya yang 10 itulah yang nanti berpindah-pindah berganti-ganti ke sapi yang lain. Jadi dasarnya yang dinilai itu sebenarnya adalah sapinya. Kemudian bagaimana sih penilaian dalam pacu jawi tersebut? Sapi yang seperti apa yang menang? Nah, ada beberapa penilaian yang saya rangkum. Yang pertama yaitu sapi yang berlari lurus. Jadi sepasang sapi tersebut larinya yang lurus ke depan, itulah sapi yang penilaiannya yang diambil salah satunya gitu. Kemudian penilaian kedua yaitu anggukan kepala sapi saat berlari. Nah, seperti apa anggukannya? Apakah anggukannya seirama, sejajar kedua-duanya? Maka itu merupakan salah satu penilaian juga. Kemudian penilaian ketiga adalah langkah kaki sapi. Kan sapi yang berlari itu sepasang. Apakah sepasang sapi itu langkahnya sama, seirama, jadi terlihat bagus gitu? Maka itu salah satu juga penilaian dari kegiatan pacu jawi. Nah, kemudian yang keempat kecepatan. Nah, kecepatan, dan yang kelima adalah percikan air. Biasanya sapi yang semakin kencang larinya maka akan menimbulkan percikan air yang besar juga. Nah, kedua itu juga termasuk dari penilaian dalam kegiatan pacu jawi. Kemudian yang keenam yaitu kekompakan sapi. Artinya ketika sapi tersebut berlari itu tidak ada yang memisah seperti itu.
Jadi dia terus bergandengan dari awal start sampai finish, maka dia akan lari sejajar gitu, tidak memesah. Nah, jadi dari beberapa yang saya sampaikan tadi, penilaian Batio itu dapat kita rangkum. Ketika sapi start dari awal harus berlari lurus ke depan dan sejajar, tidak memisah, kemudian anggukannya sama, langkah kakinya sama, dan menimbulkan percikan air yang tinggi dan larinya juga kencang. Maka seperti itulah yang dinilai dalam kegiatan pacu Jawi. Saya mengucapkan mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata atau informasi yang saya sampaikan tidak tepat. Mohon dimaafkan dan dikoreksi. Silahkan klik atau ketik di komentar mengenai balapan sapi tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua penonton Sanak Kasadonyo yang telah menonton video ini. Sekali lagi saya ingatkan, mari subscribe channel ini agar teman-teman bisa atau Sanak Kasadonyo bisa mendapatkan informasi seputar video yang saya upload di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.